Terima kasih Kapten Gema karena masih meluangkan waktu untuk kita discuss terkait dengan pergerakan market. Kita ingin lanjut bertanya terkait dengan eh, sektor-sektor yang akan manggung di tahun 2023. Tadi sempat dibahas oleh Kapten Gema adalah sektor banking atau sektor perbankan dan juga ada sektor poultry yang bisa menjadi pilihan dari para cuan troopers dan juga sektor retail. Nah, ini emiten-emiten yang di luar hal tersebut yang bisa diperhatikan seperti perbankan digital misalnya Captain. Apakah tidak menjadi satu peluang bagi cuan troopers nih untuk diperhatikan selain bank digital, komoditi yang dijagokan di tahun 2022 ini nasibnya seperti apa ini Captain? Oke, tadi agak keputus, boleh diulang lagi? Baik, jadi kita pengen bertanya terkait dengan emiten-emiten yang berada di sektor digital banking dan juga komoditi, Captain. Apakah Oke, ini masih menjadi peluang karena di tahun 2023, di tahun 2022 kemarin komoditi ini dijagokan, begitu ya oleh para cuan troopers dan juga pergerakan harga market. Akankah ini berlanjut di tahun 2023? oke. Yang pertama adalah BBYB deh, saya lihat. BBYB ini kayaknya ini udah akhir daripada penurunan. Udah cukup Baik, cukup cukup dalam sekali dan saya rasa 550 itu udah terakhir. Habis itu kemudian tinggal sisa naik-naiknya aja, ya. Itu BBYB. ya. Terus kemudian kita ambil contohnya Arto. Mm-mm. Arto masih belum. Ini masih jauh nih turunnya, wah bisa bisa berantakan deh pokoknya. Nanti dulu jangan dilihat dulu Arto ya, lupakan saja dulu. Mungkin nanti 3-4 bulan lagi baru dilihat. Terus kalau kita lihat komoditi apa ya, TMG contohnya. Iya, Coal masih ITMG. bullish. Coal masih bullish. Coal ini masih oke. Dan ini adalah minggu-minggu penentuan. 2-3 minggu ke depannya adalah minggu penentuan untuk dia nanti kembali ke atas. Ini penentuan. Jadi boleh diwaspadai Mhm. either ini nanti ya, antara 35 ribuan ini menjadi bottom terakhir atau ya persimpangan jalan lah kalau crossroad. Jadi kalaupun dia nanti turun misalnya sampai 31 ribuan itu adalah masih bullish, cuma tinggal memilih beli yang agak murah aja sebenarnya gitu. Baik, baik, baik. Wah, thank you banget nih udah dikasih clue-cluenya ya, Captain Gema My untuk pleasure. diperhatikan oleh para cuan troopers. Baik. Dan juga karena kemarin ini banyak cuan troopers yang bertanya-tanya ya terkait dengan emiten-emiten bank digital. Tadi langsung ditembak sama Captain Gema justru ya BBYB. BBYB kedepannya akan seperti apa udah dijawab langsung oleh Kapten Gema, begitu juga dengan Arto ya yang nyangkut di Arto udah dijawab juga oleh Kapten Gema akan seperti apa kedepannya. Nah, untuk emiten-emiten komoditi seperti batu bara, selain ITMG misalnya ada kayak Doit gitu dan juga PTBA, ini apakah menjadi satu emiten yang perlu diperhatikan, Captain, di awal tahun ini? Putus lagi. Siapa dia? Cek, tes, baik. Keput keputus lagi ya? Suara saya terdengar, Ya, Captain? baru Cek. kedengar nih. Iya, baik. Jadi tadi saya bertanya terkait dengan emiten-emiten batu bara di tahun 2023 karena kan kita mendapatkan sentimen yang cukup menarik ya Captain ya bahwa China akan reopening ekonomi gitu. Apakah ini berarti positif begitu bagi emiten-emiten selain ITMG seperti Doit dan juga PTBA dan juga emiten-emiten batu bara lainnya? Ya, batu bara kalau kita perhatikan ITMG lebih baik daripada PTBA. Tapi PTBA sekarang udah di area Mm-mm. support ya 3.300 sampai 3.360. Perhatikan untuk 3 minggu ke depan. Harusnya paling lambat Baik. dalam waktu 3 minggu ke depan ini ITMG udah kembali ke level 3.700-an mestinya. Hmm. ITMG ke Sorry, level PTBA, sorry. sorry PTBA balik ke PTBA level ke level 3.700. Yes. 3.700-an. Baik, ini perlu diperhatikan karena tadi ITMG ada level 31.000 gitu ya, Ya. Captain, yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers kita yang menarik.
bagi mereka yang kemudian masih chip in untuk emiten-emiten batu bara. Nah, untuk emiten emas sendiri, Captain, ini ada yang bertanya terkait dengan harga emas global gitu. Akankah harga emas global kita ini uh, mengalami peningkatan di awal tahun 2023 ini? Ya, seperti saya katakan target asuransi 1880 dan udah tercapai. Kalau menurut saya sih Mhm. harusnya sih masih bisa naik ya, terutama saat ini kan Sun in Capricorn Cycle itu penemuan saya bahwa Sun in Capricorn Cycle pada saat matahari berada di Capricorn itu harusnya masih akan positif. Target price gold berikutnya 1925. Baik, jangan lupa dicatat Cuan Troopers 1925 1880 udah ngobrol sama Kapten Gema sebelumnya, ini udah kesampaian. Yes. 1925 next target ya untuk harga emas global kita, dan tentunya ini akan memiliki korelasi yang positif gitu untuk emiten-emiten yang berkaitan dengan emas di dalam negeri. Tentunya ada MDKA, ada juga BRMS ya, yang kemudian menjadi stock pick di awal tahun ini, di tahun 2023. Dan jangan lupa untuk para cuan troopers yang belum bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com atau bisa melalui Instagram Astronaci Internasional ya, dan juga melalui Instagram Captain Gema langsung yang akan dibantu, nanti akan diarahkan untuk bergabung dan bisa bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Ya. Sekuritas. Baik. Nah, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah dimasukkan melalui kolom question and answer yang sudah masuk di Instagram Live kita pada malam hari ini, Kapten Gema. Nah, Oke. ada yang bertanya terkait dengan indeks harga saham gabungan kita. Apakah indeks harga saham gabungan kita sudah downtrend dan sudah mulai secara makro kita katakan masuk ke era resesi gitu, Kapten, 2023? Kalau resesi secara teknis belum. Kalau secara downtrend kita lagi sideways besar dan ancaman kita berikutnya adalah perlambatan ekonomi dari Eropa dan China. Baik. Itu cukup besar, gitu aja. Tonton video saya guys yang ada di YouTube Astronaci tentang penyakit baru ISG. Baik, baik. Ini menarik ya. Penyakit baru dari indeks harga saham gabungan. Ini jangan lupa ya, 6 nonton hari yang video lalu. Kapten Gema. Ya, sekarang yang nonton ada 49.000. Yuk bikin jadi 100.000, bagikan ke teman-teman, tetangga, kakek, nenek, pacar, suami istri. Baik, baik, Captain. Ini menarik nih, karena di 2023 ini banyak rekan-rekan cuan troopers kita itu yang nggak expect gitu ya. Kok di awal tahun yang biasanya ada Januari efek pasar kita positif, kita malah negatif gitu. Dan ternyata Captain Gema memang udah kasih kita projection ya dari bulan Juni Juli di tahun 2022. Ya. Kejadiannya di awal tahun 2023. Nah, ini menarik. Jadi, buat kalian semua yang ingin nanya, jangan lupa tanya di kolom question and answer kita. Akan kita coba jawab satu persatu ya. Pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita dan emiten-emiten yang kemudian menjadi pilihan kalian semua. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Captain. Belakangan kita lupa ya terkait dengan emiten-emiten pulp and paper. Ada yang bertanya dari cuan troopers kita, bagaimana nih prospek dari emiten pulp and paper di tahun 2023? Kita ngeliat Tekim ya. Baik. Ya. Salah satunya Tekim tuh masih sideways banget. Kalau kita lihat 2023, mungkin saya akan lihat dari sisi monthly chart. Ini untuk sampai kira-kira 7-8 bulan ke depan nggak akan kemana-mana. Tapi Anda bisa lihat support aja. Support kuatnya kira-kira di level 6.000. Ketika dia masuk 6.000 dan kemudian turun di bawah 6.000, karena dia sideways, maka kita harapkan dia akan balik naik. Baik, baik. Level 6.000 yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers untuk take in emiten pulp and paper untuk domestic market kita. Baik, ini langsung kita diserbu sama banyak banget pertanyaan dari para cuan troopers kita. Nanti ini ada yang bertanya terkait juga dengan ya. Nanti kita lanjut di daily briefingnya Club Super App, itu juga boleh. Baik.
Baik, baik. Jadi jangan lupa ya, Cuan Troopers, ada aplikasi khusus ya dari Astronaci yang membahas terkait dengan market kita dan juga briefing market di setiap hari ya tentunya ya. Jadi jangan lupa di-download dan juga dipergunakan untuk memberikan kalian semua proyeksi terkait dengan pergerakan market di awal hari untuk melakukan transaksi. Baik. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik, Captain, terkait dengan, nah ini dia nih. Ini sedikit makro, Captain, nggak apa-apa ya, Ya, izin nih, ya. Captain nih. Target Kalau saya bisa jawab ya. penurunan dolar di XY. Ya, baik. Ini soalnya ada yang tanya makro banget ini, Captain, Apa tuh? terkait dengan penurunan dolar di XY. Targetnya ke berapa katanya, Captain, dan rupiah target pelemahannya bisa ke berapa? Karena tentunya ini akan mempengaruhi domestic market kita ke depannya. Ya kalau rupiah kan saya ada konten di bulan April 2022 saya udah keluarin kontennya. April 2022 ya. Ketik aja Hmm, Astronaci rupiah ke 16.000 itu detailnya. Silakan dilihat. baik. 16.000 itu 200 masih menjadi target kita. Kemudian di XY ini menarik, dia melemah, target price saya 101 untuk saat ini kira-kira. Tapi rupiah Hmm, kita tidak melemah, tidak menguat. Ini yang aneh. Jadi walaupun di XY-nya sudah sedang melemah nih, tapi rupiah kita masih ikut melemah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama rupiah itu kita bingung. Ini sebenarnya rupiahnya masih sideways begini, itu karena internal atau karena ada faktor lain, karena US dollarnya sendiri sudah melemah gitu. Ini menjadi tanda tanya. hmm, baik, baik, baik. Biasanya kalau kondisi seperti ini terjadi, kita butuh translasi sekitar 1-2 bulan kah, Captain, atau berapa lama, Captain, biasanya untuk kita Untuk apa nih mengkonfirm pelemahannya? gitu? Kalau Iya, kalau saya lihat pelemahannya. ini tantangan untuk tahun ini, Hmm, ya tantangan tahun ini. hmm, baik. Begitu dia break dari konsolidasi weekly yang terakhir ini, kayaknya tembus sih sampai ke 16 ribuan. Nanti hati-hati, something wrong. Karena market IHSG ini kayak ngecium satu hal yang aneh. US Hmm, dollarnya melemah, tapi rupiahnya belum menguat, dan indeksnya jebol ke bawah. baik, baik, baik. Oke. Karena kalau yang kita perhatikan dari kemarin kan, Captain, tiap kali rupiah kita melemah, indeks kita juga melemah gitu ya. Ya, Jadi ya. ini yang perlu diperhatikan sebenarnya oleh para cuan troopers. Dimanapun ada potensi untuk rupiah kita menguat, sebenarnya itu menjadi potensi juga untuk indeks kita menguat begitu ya. Ya. Nah, baik. Kita akan jawab pertanyaan dari para cuan troopers kita yang bingung gitu ya, tentunya terkait dengan pergerakan harga market dan juga terkait dengan bulan Januari ini, apakah akan terjadi Januari effect begitu ya. Dan ada pertanyaan yang menarik, Captain, terkait dengan IHSG kita dan juga sektor yang perlu diperhatikan di Januari 2023 ini, yaitu sektor telekomunikasi. Oke. Nah, ini seperti apa, Captain, untuk emiten-emiten telekomunikasi kita, terutama TLKM nih yang menjadi perhatian para cuan troopers. TLKM masih di dalam kondisi bearish, tapi rebound technical ini, sekarang ini lagi bikin technical rebound ya. Ini kurang lebih bisa mencapai Baik. level 3.950. Minimum di 3.900 lah untuk beberapa hari ke depan ini very short termnya. Secara keseluruhan dia masih bearish gitu. Nah, pada saat ada rebound Hmm, lanjutan, resisten pertama yang cukup kuat buat Telkom adalah 4.050. Tapi apakah Telkom baik. akan terus lanjut naik? Belum, saat ini belum ada tanda-tanda ya. Secara Hmm, keseluruhan dia masih bergerak di dalam konsolidasi yang besar, short term bearish, target price reboundnya sampai level 4.000. baik, baik, baik. Target targetnya ada di level 4.000. Nah, ini menarik. Jangan lupa dicatat, Cuan Troopers, dan tentunya untuk kalian yang belum bergabung menjadi Cuan Troopers bisa bergabung melalui ifom.scoresekuritas.com dan juga melalui Instagram Astronaci Internasional, atau bisa langsung lewat Instagramnya Captain Gema ya, Gema the Billionaire. Ini menarik untuk Cuan Troopers perhatikan, karena tentunya dengan bergabung menjadi anggota Cuan Troopers, kalian semua bisa mendapatkan benefit-benefit menarik menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, dan kalian juga bisa mendapatkan
bonus berupa paket kopi awal tahun dengan screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Gema The Billionaire, dan juga jangan lupa tag ke Astronaci Internasional, tag ke saya juga boleh ya, supaya makin rame untuk mendapatkan paket kopi awal tahun dari Sukor Sekuritas. Nah, Captain, ini ada pertanyaan yang menarik dari Cuan Troopers kita terkait dengan sektor properti. Apakah 2023 ini menjadi awal kebangkitan dari sektor properti? Silakan, Captain. Kalau suku bunga naik terus kayaknya enggak. Terus kemudian juga pasca post Covid ini pembelian daya beli masyarakatnya masih rendah sekali. Ini saya sambil cari-cari emiten yang menarik, kira-kira BSD, Alam Sutra belum. Saya rasa Baik. dia akan mencari bottom baru. Jadi properti di Indonesia kan ada land bank property, land based property, ada vertical development property. Baik. Itu kalau secara keseluruhan Anda berharap bahwa ini akan terus bullish, kayaknya it's not this year. Gitu. Hmm, baik, baik, baik. Berarti memang kalau bukan tahun ini berarti memang harus lebih sabar gitu ya, Ya, nunggu siklusnya, Captain ya. betul, betul. Ini menarik karena tentunya banyak cuan troopers kita itu yang berharap-harap memang dari akhir tahun 2022, bukan cuma bertanya tahun 2023, akankah investment di bidang properti ini menjadi satu pilihan gitu ya untuk para cuan troopers di tahun 2023. Baik, kalau terkait dengan sektor consumer, Captain, apakah tahun 2023 ini menjadi satu pilihan? Karena kan kita tahu sektor consumer itu banyak yang bilang ini adalah sektor yang defensif gitu, dan beberapa emiten consumer itu masuk ke dalam top 10 big caps kita gitu ya, Ya. untuk ICBP boleh indeks dilihat harga kalau saham menurut gabungan. saya. ICBP bisa dilihat. Kemudian Indofood itu juga lagi berada di area supportnya, paling jauh nanti 6.500 dan kemudian bisa naik lagi. Terus kemudian Java Comfit itu juga bisa diperhatikan, ya itu untuk consumer. ICBP, Indofood silakan dilihat. Terus kemudian paling yang menarik juga somehow ada Mayora. Mayora itu bergerak di dalam uptrend. Jadi bottom fishing bisa dilakukan. Mayora, ICBP, Indofood. Baik, Mayora, ICBP, dan juga Indofood. Cuan Troopers mencatat, saya juga mencatat ya, ada 3, Mayora, ICBP, dan juga Indofood ini stock pick dari Captain Gema. Nah, Captain, ada yang Cuan Troopers kita yang bertanya, ini terkait dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita di awal tahun ini. Ada yang bertanya terkait dengan bottoming gitu ya. Katanya apakah mungkin ada bottoming di Maret 2023 gitu. Apakah akan lebih bottom gitu dari tahun lalu? Karena kalau kita lihat IHSG kita di level sekarang ini udah dekat dengan bottom tahun 2022. Silakan, Captain. Ya bisa aja nanti bottomnya di situ. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah secara, kalau kita udah ngomong 2 bulan ke depan, berarti skalanya harus saya lebih gedein ya. Apakah kita berada di Baik. dalam tren bearish? Secara short term ya, tetapi big trendnya ini adalah koreksi yang level cukup besar, 6.300 bisa menjadi bottomnya, dan kemudian Baik. mulai recovery ke atas. Sementara itu, karena nanti saya harus update lagi. Sekali lagi, indeks kita berada di persimpangan jalan ketika ada double top yang cukup besar ini, dan kemudian kita lagi menunggu downside opportunity targetnya antara 6.300-an. Setelah itu baru harusnya akan ada akumulasi. Baik, baik. Wah, ini menarik banget nih. Dari kita udah dapat banyak banget guidance dari Captain Gemma, tapi untuk para cuan troopers yang pengen nanya-nanya lebih detail gitu ya, terkait dengan pergerakan emiten dan juga keputusan investment dan lain sebagainya, itu bisa bertanya langsung dengan bergabung dengan tim Captain Gemma tentunya ya, dengan mendapatkan informasi langsung dari Instagram Astronaci Internasional, atau bisa langsung melalui Instagram Captain Gema, Gema The Billionaire, ini untuk bergabung menjadi tim Captain Gema.
Baik, Captain, saya punya dua pertanyaan terakhir, boleh Captain? Boleh, Dari saya, bukan dari Cuan Troopers. boleh. Yang pertama, yang pertama terkait dengan emiten-emiten yang IPO di awal tahun 2023 ini. Ini apakah bisa menjadi satu pilihan bagi para Cuan Troopers kita gitu ya untuk mendulang cuan di awal tahun? Silakan, Captain. Tidak. Terus terang, Mm-mm. dengan tanpa mengurangi rasa hormat, selama emitennya Baik. itu tidak memiliki komitmen untuk maintain harga, saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk masuk. Kecuali Anda bisa dapat kayak first allotment atau di harga di bawah pasar 20% mungkin oke. Tapi kalau di secondary market ya mungkin buat hit and run. Tapi kalau berharap dia bisa naik sampai puluhan persen, ratusan Mm-mm. persen, Anda harus lihat berapa size IPO-nya dan kemudian siapa underwriter-nya, itu yang penting. Ya. Baik, baik, baik. Jangan lupa dicatat Cuan Troopers, ini menarik banget ya pendapat dari Kapten Gema. Dan satu pertanyaan terakhir Yap, untuk Kapten Gema sebelum kita terakhir. mengakhiri Instagram Live kita pada malam hari ini, yaitu tips dan trik untuk menikmati Januari Effect kita, apakah akan terjadi atau enggak di tahun 2023 ini. Kita tetap akan minta guidance dari Kapten Gema. Silakan Kapten. Terima kasih. Kalau kita lihat ya, harga saham itu punya fair value. Jadi kalau tiba-tiba karena panik dan satu hal dia turun jauh di bawah fair value, misalnya 20%, Anda boleh mulai beli. Karena Mhm. at the end, Anda akan simpan 7-8 bulan dan Anda akan dapat kurang lebih sekitar ya 30-40%. Dan itu sudah berulang dari tahun Baik. 2020. Kita sudah belajar itu, kemudian kita melihat 2021 dan 2022.